Behold, the Lamb of God who takes away the sins of the world. Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one come to the Father but by me. For God so loved this world, so he gave his one and the only Son. Whoever believe in him shall not perish, but have eternal life. Shalom jemaat sekalian, saya Pendeta Antoni Chang. Salam kepada jemaat yang ada di kota-kota Indonesia dan juga di luar negeri. Hari ini kita online Sunday Service lewat Lembaga Antoni Chang Ministry Internasional. Saudara-saudara sekalian, tema kita hari ini adalah hati yang terluka. Firman Tuhan diambil dari dua bagian. Bagian pertama dari kitab Kejadian pasal 37 ayat 12 sampai 36. Demikian firman Tuhan. Pada suatu kali, pergilah saudara-saudaranya mengembalakan kambing domba ayahnya dekat Sikem. Lalu Israel berkata kepada Yusuf, bukankah saudara-saudaramu mengembalakan kambing domba dekat Sikem? Marilah engkau kusuruh kepada mereka, saud Yusuf, ya Bapa. Kata Israel kepadanya, pergilah engkau melihat apakah keadaan saudara-saudaramu dan keadaan kambing domba, dan bawalah kabar tentang itu kepadaku. Lalu Yakub menyuruh dia dari lembah Hebron, dan Yusuf pun sampailah ke Sikem. Ketika Yusuf berjalan ke sana kemari di padang, bertemulah ia dengan seorang laki-laki yang bertanya kepadanya, apakah yang kau cari? Saudnya, aku mencari saudara-saudaraku, tolonglah katakan kepadaku di mana mereka mengembalakan kambing domba. Lalu kata orang itu, mereka telah berangkat dari sini, sebab telah kudengar mereka berkata, marilah kita pergi ke Dotan. Maka Yusuf menyusul saudara-saudaranya itu, dan didapatinya lah mereka di Dotan. Dari jauh ia telah kelihatan kepada mereka, tetapi sebelum ia dekat pada mereka, mereka telah bermufakat mencari daya upaya untuk membunuhnya. Kata mereka seorang kepada yang lain, lihat, tukang mimpi kita itu datang. Sekarang, marilah kita bunuh dia, dan kita lemparkan ke dalam salah satu sumur ini. Lalu kita berkata, seekor binatang buas telah menerkamnya, dan kita akan lihat nanti bagaimana jadinya mimpinya itu. Ketika Ruben mendengar hal ini, ia ingin melepaskan Yusuf dari tangan mereka. Sebab itu, katanya, janganlah kita bunuh dia. Lagi kata Ruben kepada mereka, janganlah tumpahkan darah, lemparkanlah dia ke dalam sumur yang ada di padang gurun ini, tetapi janganlah apa-apakan dia. Maksudnya, hendak melepaskan Yusuf dari tangan mereka dan membawanya kembali kepada ayahnya. Baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah maha indah yang dipakainya itu. Dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. Kemudian duduklah mereka untuk makan. Ketika mereka mengangkat muka, kelihatanlah kepada mereka suatu kafilah orang Ismail datang dari Gilead dengan untanya yang membawa damar, balsam, dan damar ladan dalam perjalanannya mengangkut barang-barang itu ke Mesir. Lalu kata Yehuda kepada saudara-saudaranya itu, apakah untungnya kalau kita membunuh adik kita itu dan menyembunyikan darahnya? Marilah kita jual dia kepada orang Ismail ini, tetapi janganlah kita apa-apakan dia, karena ia saudara kita, darah daging kita. Dan saudara-saudaranya mendengarkan perkataannya itu. Ketika ada saudara-saudara Midian lewat, Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu, kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 sikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Ketika Ruben kembali ke sumur itu, ternyata Yusuf tidak ada lagi di dalamnya. Lalu dikoyakkannya lah bajunya,
dan kembalilah ia kepada saudara-saudaranya, katanya, anak itu tidak ada lagi. Kemanakah aku ini? Kemudian mereka mengambil jubah Yusuf dan menyembelih seekor kambing, lalu mencelupkan jubah itu ke dalam darahnya. Jubah maha indah itu mereka suruh antarkan kepada ayah mereka dengan pesan, ini kami dapati. Silakan Bapak periksa, apakah jubah ini milik anak Bapak atau tidak? Ketika Yakub memeriksa jubah itu, ia berkata, ini jubah anakku. Binatang buas telah menerkamnya. Tentulah Yusuf telah diterkamnya. Dan Yakub mengoyakkan jubahnya, lalu mengenakan kain kabung pada pinggangnya. Dan berkabunglah ia berhari-hari lamanya karena anaknya itu. Sekalian anaknya laki-laki dan perempuan berusaha menghiburkan dia, tetapi ia menolak dihiburkan, serta katanya, tidak. Aku akan berkabung sampai aku turun mendapatkan anakku ke dalam dunia orang mati. Demikianlah Yusuf ditangisi oleh ayahnya. Adapun Yusuf, ia dijual oleh orang Midian itu ke Mesir kepada Potifar, seorang pegawai istana Fir'aun, kepala pengawal raja. Amin. Firman Tuhan bagian kedua diambil dari kitab Kejadian pasal 45 ayat 1 sampai 13. Demikian firman Tuhan. Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya. Lalu berserulah ia, suruhlah keluar semua orang dari sini. Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Setelah itu, menangislah ia keras-keras, sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Fir'aun. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, akulah Yusuf, masih hidupkah Bapak? Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya, sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, marilah dekat-dekat. Maka mendekatlah mereka, katanya lagi, akulah Yusuf, saudaramu, yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang, janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu, karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Fir'aun dan tuan atas seluruh istananya, dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Segeralah kamu kembali kepada Bapak dan katakan kepadanya, beginilah kata Yusuf anakmu, Allah telah menempatkan aku sebagai tuan atas seluruh Mesir. Datanglah mendapatkan aku, janganlah tunggu-tunggu. Engkau akan tinggal di tanah Gosen dan akan dekat kepadaku. Engkau serta anak dan cucumu, kambing, domba, dan lembu sapimu, dan segala milikmu. Di sanalah aku memelihara engkau, sebab kelaparan ini masih ada 5 tahun lagi, supaya engkau jangan jatuh miskin bersama seisi rumahmu, dan semua orang ikut serta dengan engkau. Dan kamu telah melihat dengan mata sendiri, dan saudara-saudaraku Benyamin juga, bahwa mulutku sendiri mengatakan kepadamu. Sebab itu, ceritakanlah kepada Bapak segala kemuliaanku di negeri Mesir ini, dan segala yang telah kamu lihat. Kemudian segeralah bawa Bapak kemari. Amin. Jemaat sekalian, firman Tuhan sudah kita baca, firman Tuhan sudah kita dengar. Sekarang mari jemaat, kita tunduk kepala yuk, kita berdoa, kita minta hikmat dari Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami sudah membaca firman-Mu, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Sekarang Roh Tuhan bekerja, mengurapi hamba-Mu supaya bisa menyampaikan firman Tuhan ke dalam bahasa jemaat, bahasa yang paling sederhana,
bahasa kehidupan jemaat, supaya jemaat bisa mengerti kebenaran dengan baik. Tuhan Yesus, hidup kami tidak lepas daripada suka dan duka. Hidup kami tidak lepas daripada berbagai hal yang harus kami hadapi. Tuhan, kami siap hati, kami siap pikiran, kami siap iman untuk diberkati oleh kebenaran, untuk dipulihkan jikalau di antara kami, hati kami terluka oleh orang-orang tertentu. Tuhan, kami tahu hanya kebenaran-Mu lah yang mampu memerdekakan kami. Beri kami hati yang taat untuk belajar akan firman-Mu. Kami siap hati Tuhan. Tuhan Yesus berbicara, kami mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Shalom, jemaat sekalian. Apa kabar? Bagaimana kan kehidupan kerohanian jemaat selama ini? Setiap persoalan yang saudara hadapi, baik 2 tahun yang lalu, 3 bulan yang lalu, 10 tahun yang lalu, 2 hari yang lalu, baik pengalaman yang menyenangkan maupun pengalaman yang melukai hati. Apakah semua pengalaman-pengalaman itu tetap menjadi suatu cara, tetap menjadi suatu jembatan membawa saudara itu menjalin hubungan dengan Tuhan itu jauh lebih baik? Pertanyaan ini menjadi penting. Jikalau semua peristiwa yang kita alami yang penuh berkat sukacita saja yang membawa kita itu dekat kepada Tuhan, tetapi sebaliknya ketika kita menghadapi masalah-masalah yang besar, hati kita tetap terluka, kita mulai mempertanyakan Tuhan, ada something wrong dalam pertumbuhan rohani kita. Jadikan pertanyaan ini sebagai suatu indikator tentang pertumbuhan rohani saudara setiap hari. Oke jemaat, tema kita hari ini adalah hati yang terluka. Hati yang terluka. Tema yang sangat praktikal, tapi sering terjadi di tengah-tengah kehidupan setiap manusia yang namanya hidup di kolong langit ini. Saudaraku, pelan-pelan menyimak. Dari setiap doa, keluhan, WhatsApp yang masuk dari berbagai lapisan jemaat masuk ke lembaga Anthony Chang Ministry Internasional, saya coba melihat bagian-bagian lain, jemaat sekalian. Coba melihat dari sisi-sisi yang berbeda. Sebagian jemaat ketika mempersoalkan, mempertanyakan masalah yang mereka hadapi itu, terkesan beberapa di antaranya cukup banyak yang hatinya terluka. Kenapa ya Pak Pendeta? Suami saya memperlakukan saya seperti ini. Mengapa saya difitnah oleh teman bisnisku? Mengapa uangku ditipu oleh teman bisnisku? Mengapa anak yang aku sayang, yang aku pelihara sungguh-sungguh melukai hati saya? Dia tidak perhatikan hidupku, Pak Pendeta. Mengapa orang tuaku dengan cara-cara tertentu lebih sayang kepada cucu yang lain, lebih sayang kepada anak lain, tanpa mereka sadari, mereka melukai hati saya, Pak Pendeta. Peristiwa-peristiwa itu, saudaraku, banyak sekali dari WhatsApp yang masuk. Jadi masalah luka hati itu bisa masalah tentang keluarga, suami, istri, orang tua, cucu, menantu, opa, oma. Masalah luka hati itu juga bisa menyangkut tentang teman bisnis, teman kerja, teman kantor. Juga bisa menyangkut hoping-hoping, teman-teman dekat. Teman main, teman sejak kecil, teman sejak SMP, SMA, ya, teman sekampung. Masalah luka hati itu juga bisa menyangkut teman-teman gereja, teman-teman sepelayanan. Bahkan masalah luka hati itu juga bisa menyangkut kita dilukai, difitnah atau disakiti oleh pelayan-pelayan Tuhan, oleh hamba-hamba Tuhan, oleh pendeta-pendeta, oleh penginjil-penginjil, oleh yang namanya rohaniawan. Itu bisa terjadi, jemaat sekalian. Jadi masalah luka hati itu menyangkut aspek yang sangat besar dengan berbagai orang-orang hidup di sekeliling kita. Ring 1, ring 2, ring 3, ring 4, sampai seterusnya. Ring 1, hidup kita.
Ring 2, family kita. Ring 3, teman-teman bisnis. Ring 4, teman-teman sport. Ring 5, teman-teman yang lain, saudara sekalian. Nah, ini terjadi. Hati saya luka loh, Pak. Tapi jujur ya, Pak Pendeta. Setelah saya difitnah, setelah saya dikhianati, setelah saya diperlakukan tidak adil, saya mengalami banyak hal kerugian, saya melihat loh, orang yang menfitnah saya, orang yang menipu saya, orang yang mengkhianati saya, orang yang menjermuskan saya, hidupnya senang, Pak Pendeta sekarang. Malah kelihatannya diberkati, keluarganya happy-happy, dan hidupnya itu senang. Bahkan sekarang malah tinggal di luar negeri loh, Pak Pendeta. Kenapa Tuhan seperti itu? Kenapa Tuhan membiarkan seperti itu? Toh aku yang ditipu, aku yang difitnah. Toh aku memberikan kebaikan kepada banyak orang, tapi mereka memperlakukan tidak baik. Kenapa yang menjadi masalah, yang mendapat balasan seolah-olah saya keadaannya susah, Tuhan. Susah, Pak Pendeta. Lah kenapa orang-orang yang berbuat jahat itu kelihatan mereka diberkati, gemuk-gemuk lagi, licin-licin wajahnya, hidupnya senang, tambah beli mobil baru loh Pak Pendeta, tambah punya rumah yang besar loh, bisnisnya tambah besar loh. Kenapa seperti ini Tuhan itu ya Pak Pendeta? Ini pertanyaan jemaat. Pelan-pelan ya. Jangan-jangan pertanyaan ini adalah juga mewakili hatimu dan hatiku. Is it right? Karena dalam hidup ini, saudara-saudara sekalian, itu bisa terjadi dalam kehidupan kita. Siapapun kita. Siapapun kita. Oke? Jangan-jangan pertanyaan yang baru saya ungkapkan ini, itulah pertanyaan yang ada dalam hatimu, yang kamu sudah mempertanyakan kepada Tuhan selama ini. Kok ia diberkati? Kok ia malah maju? Itu pendeta itu Pak Pendeta. Hidupnya nggak benar tuh Pak Pendeta. Tapi kenapa malah hidupnya enak ya? Tidak ada masalah apa-apa ya? Apa Tuhan seperti itu ya? Mestinya kan Tuhan seperti ini kepada orang-orang demikian. Kesannya, saudara sekalian, kita mulai mengatur Tuhan. Benarkah kerohanian seperti ini? Mari kita menyimak step selanjutnya. Jemaat sekalian, perikop yang kita baca cukup menarik, yaitu tentang Yusuf. Nah, saudara perlu konsentrasi. Saya akan menggunakan storytelling untuk melihat cerita Yusuf. Pelan-pelan ya, menyimak. Yakub itu punya anak 12, jemaat sekalian. Anak yang paling Yakub sayang, Yakub tinggal di Kanaan. Anak yang paling disayang oleh Yakub adalah Yusuf. Karena Yusuf itu lahir pada masa tuanya Yakub. Karena dia begitu sayangnya kepada Yusuf, maka dia memberikan satu jubah yang maha indah, kata Alkitab, kepada anaknya Yusuf. Saudara-saudara sekalian, dengan cara perlakuan seperti ini menimbulkan iri, benci daripada saudara-saudaranya kepada Yusuf. Karena papa lebih sayang kepada dia. Pertama. Yang kedua, Yusuf itu sering sekali memberitahukan kepada papanya tentang kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh saudara-saudaranya. Lapor dia, sehingga saudaranya ditegur oleh Yakub, tambah bencilah mereka. Poin ketiga, Yusuf bermimpi dan dia ceritakan kepada saudaranya, suatu hari saya bermimpi, berkas-berkas gandumku tiba-tiba bisa berdiri. Dan berkas-berkas gandum kalian itu datang menyembah berkas-berkas gandumku. Seolah-olah dia itu jadi raja. Marahlah saudara-saudara mereka. Tambah marah ini saudara sekalian. Mereka tambah benci. Udah disayang papa, jadi pemimpi, dapat jubah, apapun dia dapat. Nah, jemaat sekalian, orang kalau sudah benci, orang kalau sudah tidak suka, apalagi rame-rame, timbul kejahatan. Biasa itu seperti itu. Jadi suatu hari ketika mereka ada di Dotan mengembalakan kambing dan domba, ketika Yusuf disuruh oleh Yakub pergi mencari saudara-saudaranya, sampailah dia di Dotan. Dari jauh saudara-saudara sudah melihat, itu dia si pemimpi. Kita bunuh dia.
Tapi saudara mengatakan jangan dibunuh. Itu adik kita. Kita masukkan ke dalam sumur saja. Satu sumur di gurun itu kita masukkan di situ. Jadi ketika mereka sudah kong kali kong, masukkan Yusuf ke dalam sumur, mereka sambil makan, sambil mikir. Lewat itu orang-orang Ismail, itu membawa bahan-bahan balsem, lada yang dijual ke Mesir. Gandum. Nah mereka pikir, daripada kita bunuh, daripada taruh di lubang sumur, lebih baik kita jual sebagai budak kepada orang Ismail itu. Maka mereka setuju mengangkat Yusuf kembali dari lubang sumur itu, dijual kepada orang Ismail itu 20 sikal perak. Kemudian orang Ismail itu, saudaraku, bawa Yusuf ke Mesir, dijual kepada Potifar. Potifar adalah pembantu rumah istana Fir'aun. Dia adalah kepala pengawal raja. Oke jemaat, lanjut. Yusuf sudah kerja di rumah Potifar. Yusuf ini, saudara-saudara sekalian, anak ini jujur. Suatu pertemuan kerohanian yang baik. Dari dulu sudah dia lihat, koko-kokonya hidup tidak benar, buat kejahatan, dia tidak suka, dia lapor papanya. Anak ini hidupnya jujur. Pasti pertumbuhan dia, ajaran Yakub kepada dia tentang Tuhan itu good. Good itu. Sampai kepada dia dijual menjadi budak, di tempat Potifar pun dia kerjanya jujur. Jujur, setia, rajin, bertanggung jawab, hidupnya benar. Karena dia hidup seperti itu, Potifar suka. Maka mempercayakan seisi rumahnya kepada dia untuk dihandle oleh Yusuf. Kecuali istrinya Potifar. Suatu hari istri Potifar memfitnah Yusuf. Karena diajak untuk menjadi pasangannya. Nggak mau Yusufnya. Maka dia memfitnah Yusuf. Dia lapor kepada suaminya. Yusuf dimasukkan ke dalam penjara. Ceritanya seperti ini, saudara sekalian. Oke, sekarang menyimak. Saudara-saudaraku, kalau Yusuf mau sakit hati seperti kita, karena kita dilukai orang, kita difitnah orang, kita dijual orang, kita ditipu orang, kita diciak orang, kita diperlakukan tidak baik, kita dipermalukan orang, kita tidak dihargai orang, kita tidak disayang oleh papa, tidak disayang oleh mama, tidak disayang oleh anak-anak. Kita merasa kita itu disingkirkan, kita sakit hati. Yusuf akan lebih sakit hati di penjara, akan lebih sakit hati daripada kita. Saudara, pelan menyimak. Yusuf itu, waktu dia dibawa ke Mesir itu, umurnya 17, kata Alkitab. 17 tahun. Ketika dia menjadi penguasa Mesir itu, pada saat Yusuf berusia 30 tahun. Saudara tahu Yusuf berkuasa di Mesir kayak apa? Raja Fir'aun sudah ngomong, seluruh negeri Mesir ini hakmu berbicara. Tidak boleh ada satu peristiwa pun yang terjadi di negeri Mesir ini tanpa sepengetahuan Yusuf. Raja Fir'aun mengatakan dia hanya menang tahta saja terhadap Yusuf. Selebihnya Yusuf yang atur semua. Itu kebesaran Yusuf, saudara sekalian. Oke? Dia bertatah menjadi penguasa Mesir pada saat usia 30 tahun. 17 tahun pada masa mudanya, umur 17 dijual menjadi budak. Berarti 17 ke 13, 17 ke 30 berapa tahun? Yusuf ada di penjara lebih kurang 13 tahun, jemaat sekalian. Kita baru difitnah orang 2 hari. Sakitnya. Difitnah orang 3 tahun. Dikhianati orang 10 hari. Ditipu orang 5 tahun. Kita ini diperlakukan orang tidak benar baru 2 minggu lalu, Pak Pendeta. Sakitnya kita. Apa tidak sakit Yusuf? Kalau Yusuf seperti kita, habis. Yusuf akan berkata apa? Tuhan, saudara-saudaraku itu menjual aku. Tuhan hukum mereka. Tuhan istri Potifar fitnah aku. Tuhan hukum dia. Akan jadi apa hidup ini? Yusuf sepertinya bisa mengatur Tuhan. Itu kita itu.
Kalau kita maunya Tuhan mestinya begini, Tuhannya mestinya begini. Karena dia sudah fitnah saya, hancurin usahanya. Karena dia sudah mengkhianati saya, Tuhan buat dia susah. Itu kan apa yang kita mau. Tuhan mau belum tentu seperti itu yang Tuhan mau. Mereka melakukan kejahatan dalam kehidupan kita. Pasti suatu hari pasti mendapat ganjarannya. Tapi kapan dan waktunya itu haknya Tuhan. Kita jangan mengatur. Pada saat kita merasa diberkati, kita tak terima. Tuhan kok dia diberkati, seharusnya dihukum. Itu kamu ingin seperti Tuhan. Jangan mengatur Tuhan, jemaat sekalian. Jangan mengatur Tuhan. Sampai di sini saya berhenti sebentar. Sorry ya, jadi keras khotbahnya. Kadang-kadang kita dipermainkan oleh perasaan dan pikiran kita sendiri. Seolah-olah kita ingin berkata pada Tuhan, mestinya orang ini begini, begini, begini. Sama dengan Daud. Daud berkata, aku hidup tanda tak bersalah. Aku hidup suci, tapi aku kena tulah. Dia mengatakan, itu lo lihat tuh Tuhan. Mereka itu orang kafir itu. Gemuk-gemuk. Wajah mereka bagus-bagus, diberkati luar biasa. Kenapa engkau seperti itu? Mirip kita sama Daud. Kita merasa seharusnya mereka dihukum. Saudara, hati-hati dalam hal ini. Kalau kita seperti ini, kerohanian kita bertumbuhnya tidak bagus. Kalau Yusuf seperti itu, jadi apa dia di penjara selama 13 tahun? Jadi apa? Mungkin dia sudah menghabisi dirinya di penjara, jemaat sekalian. Tak bisa terima kenyataan seperti itu. Oke? Coba perhatikan pelan-pelan. Lihat diri kita masing-masing. Jikalau pertumbuhan kerohanian kita sangat ditentukan oleh faktor X di luar, yaitu orang-orang yang memfitnah, menyakiti, melukai kita, alangkah kasihannya hidup ini. Alangkah naifnya pertemuan rohani ini, jemaat sekalian. Alangkah sempitnya cara berpikir kita. Jikalau kondisi hati kita yang terluka ini, akan lebih terluka lagi kalau melihat orang lain yang melakukan tindakan kejahatan kepada kita itu, mereka diberkati. Jadi faktor hati kita ditentukan oleh mereka di luar. Betapa bodohnya kerohanian itu. Kalau mereka tahu, mereka akan parkir 5 Mercy mewah depan rumah kita. Hancur dulu hati kita lukanya, nggak akan sembuh lagi. Jemaat sekarang perhatikan. Jangan mau kondisi luka hati kita yang sudah parah itu diperparah dengan melihat fenomena orang-orang yang melakukan hal yang tidak baik pada kita itu mereka diberkati. Jangan mau. Itu sudah menjadi urusan Tuhan dengan mereka. Percayalah, mereka yang jahat itu suatu hari pasti mendapat ganjarannya. Itu haknya Tuhan. Yang perlu adalah beresin luka hati kita bersama dengan Tuhan. Itu main point khotbah hari ini, jemaat sekalian. Iya. Nah, kita kembali ke Yusuf. Lihat tuh Yusuf. Sekalipun dia mengalami perlakuan seperti itu, hidupnya tetap jujur loh, saudaraku. Jujur loh dia loh. Sudah dijual oleh saudaranya, jadi budak. Jujur loh dia. Kerja baik loh dia loh. Berarti dia punya rohani baik. Dia percaya kepada Tuhan. Sampai karena difitnah masuk penjara pun, dia jujur loh. Karena kejujuran dia, maka dia disayang oleh kepala penjara, jemaat sekalian. Dan dia diberi oleh Tuhan suatu talenta, bisa menafsir mimpi. Hebat ini, dia bisa menafsir mimpi, jemaat sekalian. Oke, nah sekarang pelan-pelan menyimak. Sampai suatu hari raja bermimpi. Yusuflah dipanggil untuk bisa menafsirkan mimpi raja. Dan dia menafsirkan dengan sangat tepat, karena itu caranya Tuhan. Ada 7 tahun kelaparan, maka Yusuf diangkat menjadi penguasa atas Mesir pada saat umur 30 tahun. Pelan-pelan menyimak. Saudara-saudara sekalian, Yusuf tidak minta loh. Dia dibenci oleh saudaranya. Dia nggak minta loh. Yusuf tidak minta loh. Dia lahir dari keluarga, nanti dia disayang oleh papanya. Dia nggak minta loh. Yusuf tidak minta loh bahwa dia harus mimpi seperti itu nanti keluarganya benci. Dia tidak minta loh. Yusuf juga tidak minta loh ia di penjara. Yusuf tentu secara manusia dia nggak mau loh di penjara. Dia nggak mau loh dipisahkan dari papa mamanya. Dia nggak mau loh dijual jadi budak. Dia tidak minta itu dan tidak mau dia seperti itu. Tapi ketika peristiwa itu terjadi, kepintaran Yusuf, kerohanian Yusuf bisa melihat sesuatu bukan saja sekedar apa yang dia alami, tapi dia bisa melihat sesuatu yang jauh ke depan. Ada suatu rencana Tuhan. Ini hebat saudaraku.
Ini hebat. Maka ketika saudara-saudara ketemu, ya, dia berkata apa? Akulah Yusuf yang kalian jual ke Mesir. Tapi jangan takut. Aku ke Mesir mendahului kalian ke Mesir karena kehendak Tuhan. Maksudnya, di tengah-tengah kejahatan koko-koko ini yang menjual aku, yang membenci aku, yang memfitnah aku, bahkan isi Potifar memasukkan aku dalam penjara. Tuhan bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan buat aku yang sesuai dengan, yang terpanggil sesuai dengan rencananya Tuhan. Amin jemaat. Kadang kita tidak terpikir seperti itu. Keinginan hati kita itu membalas. Keinginan hati kita membalas. Pelan-pelan menyimak hari ini. Khotbah yang praktikal sih, tapi kena di hati kita. Siapa yang tidak pernah terluka hatinya? Siapa? Apakah luka hatimu hari ini sudah sembuh? Atau tambah parah? Atau engkau pelihara? Kau tunggu timingnya. Dengar teman-teman ngomong, orang yang melukai kamu itu, ya diberkati loh. Kamu tambah sakit hatinya. Kasian banget hidup ini. Kasian banget. Terkondisi oleh faktor luar. Jangan, saudara-saudara sekalian. Jangan. Beresin nih hati itu urusan orang lain. Kasian banget hidup ini. Dipelihara luka ini. Sangat terkondisi oleh faktor luar. Jangan. Mau sampai kapan saudara seperti itu? Mau sampai kapan? Mau sampai kapan? Terkadang hal ini mungkin tidak terpikir oleh jemaat. Terbawa oleh situasi kondisi. Terbawa oleh suasana. Terbawa oleh kata-kata teman-teman. Terbawa oleh teman-teman yang mengatakan si ini sudah hebat loh. Kamu yang diperlukan itu, kita merasa Tuhan. Itu jemaat sekalian. Oke? Pelan-pelan lihat diri kita. Saya ada loh, dan kamu juga ada alami itu loh. Tapi masalah penyelesaiannya adalah bukan faktor luar. Masalah penyelesaian adalah faktor kita dengan Tuhan. Percayalah jemaat sekalian. Kalau hidupmu jujur, jalanmu oke, hatimu setia, hidupmu suci, dan kamu malah suka membantu orang, sekalipun orang kamu bantu itu memfitnah kamu, saudara sekalian. Jalan Tuhan selalu tersedia bagi orang seperti itu. Ada suatu red line. Ada suatu rencana Tuhan di balik itu. Ujung-ujungnya kamu melihat kebesaran Tuhan. Tapi terkadang mata kita tertutup. Kita silau oleh orang-orang jahat itu kemewahan dia. Maka kita merasakan, Tuhan kok begini sih. Nah, kita mulai memojokkan Tuhan. Kita mulai mikir, kok orang jahat diberkati. Kita mulai menggurui Tuhan. Hati-hati, jangan menggurui Tuhan. Jangan mengatur Tuhan. Setiap manusia itu Tuhan sudah atur dengan baik. Jangan sok menjadi Tuhan besar untuk mengatur Tuhan Yesus. Kalau kita seperti itu, gak pernah sembuh itu luka rohani. Numpang tanya, jikalau kamu mau Tuhan mesti dihukum, Tuhan hukum dia, kamu puas? Saya rasa tidak. Saudara kambuan? Saya rasa tidak. Tuhan hukum dia, hukumannya kecil. Kok sekecil ini hukumannya? Kamu tidak kambuan, karena hatimu tidak pernah akan terpuaskan. Artinya apa? Nggak sembuh. Nggak sembuh. Luka ini hanya kambuan karena dia dihukum. Tapi nggak sembuh lukanya. Kita ingin dia terus dihukum, terus dihukum. Wah, berat ini saudara sekalian. Berat ini. Waktu Tuhan hukum dia, kamu kambuan. Percaya saya, tidak kambuan. Kamu akan mempertanyakan lagi, Tuhan, kenapa hukumannya hanya segitu? Hebat kita ini ya. Sorry ya. Korban jadi keras. Itu terjadi kepada saudara dan saya. Kalau nggak hati-hati, kalau tidak hati-hati, Yusuf lo itu loh, kalau dia mempraktekkan seperti yang kita praktekkan, luka hati yang amat parah itu, 13 tahun mendekam di penjara itu, kemarahan, benci yang sangat besar itu, maka ketika dia bertemu ke saudaranya, yang muncul apa? Balas dendam. Balas dendam supaya dia kambuan. Mana ini saudaraku, koko ya, yang dulu menjual saya, memfitnah saya, ini nih semuanya, yang menyakiti hati papa, dengan memakai jubah, dicelupkan ke dalam darah binatang, kasih tahu Yakub bahwa aku sudah diterkam binatang, ini ya, masukkan ke penjara, keluarkan 3 ekor singa, buang giginya dulu, biar dijilat-jilat itu kuku-kuku, biar mereka terkencing-kencing ketakutan.
Tapi enggak loh saudaraku. Tak tahan lagi dia. Ketika dia suruh semua orang keluar, dia perkenalkan diri. Akulah Yusuf yang engkau jual ke Mesir. Jangan takut. Apakah Papa masih hidup? Aku ke Mesir mendahului kalian karena Tuhan, supaya keluarga kita, keturunanmu terpelihara dari bencana 7 tahun kelaparan. Yusuf mampu melihat sesuatu yang lebih jauh. Sekalipun 13 di penjara itu, air matanya gak tanggung-tanggung, jemaat sekalian. Pasti Yusuf sebagai manusia biasa. Kenapa koko jual saya? Kenapa istri Potifar fitnah saya? Saya hidupnya kan benar Tuhan. Saya hidupnya kan baik Tuhan. Koko saya buat kejahatan loh. Kenapa Tuhan? And kenapa? Pergumulan di penjara sekian tahun, saudaraku, menempa kerohanian Yusuf menjadi matang. Matang dalam segala kesulitan. Maka yang muncul kalimatnya adalah, jangan takut. Aku mendahului engkau ke Mesir karena Tuhan. Pergi pulang, kasih tahu Papa. Bawa Papa kemari, kasih tahu Papa. Oleh karena Tuhan membawa aku ke Mesir, sekarang aku menjadi penguasa atas negeri Mesir. Roma 8:28. Kita tahu sekarang, Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Bagi setiap kita yang mengasihi Dia, yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Kalau kita bandingkan diri kita dengan Yusuf, masih jauh ya. Kita alami tidak banyak kan? Mungkin sedikit-sedikit, tapi perginya tak tertahan. Dan kita tidak mau membereskannya. Kasian amat kita ini jemaat sekalian. Mau kau bereskan itu? Lebih pintar rohani sedikit. Lebih cerdas rohani sedikit. Jangan terkurung selalu melihat orang lain yang berperlakuan tidak baik itu. Dia sudah ini, dia sudah ini, dia sudah ini, dia sudah ini. Membuat kamu luka hati. Kasian banget hidup ini. Jangan mau seperti ini lagi. Kau terkurung dan tidak pernah tumbuh rohaninya. Kau tak bisa melihat kebenaran itu berbicara. Jemaat sekalian, roh Tuhan tidak akan memulihkan engkau. Karena engkau terkurung di dalamnya. Pikiranmu hanya menyelidiki, memperhatikan. Mestinya orang-orang perlakuan saya tidak adil itu harus dihukum. Gak seperti itu hidup. Terserah kepada Tuhan itu. Mereka mau diapain. Terserah kepada Tuhan. Masalahnya adalah masalah engkau dengan Tuhan. Bereskan itu. Hati yang terluka. Jikalau suatu terluka, tidak diobati, tidak dipulihkan. Luka itu berdarah. Setelah dia berdarah, infeksi, bernanah. Kalau sudah luka, sudah berdarah, infeksi sudah bernanah, dia menjadi suatu penyakit yang tertinggal di dalam suatu hari dengan exploded, saudaraku, menjadi penyakit yang sangat berbahaya. Dan ujung-ujungnya akan timbul kejahatan. Karena kebencian itu, hati yang luka itu, memberikan suatu kepahitan amat luar biasa. Manusia itu ingin melakukan suatu tindakan untuk memuaskan hidupnya. Hati-hati jemaat sekalian. Mungkin sekarang selalu berkata, Pak, aku tidak segitu, cuma sakit hati aja. Kalau you pelihara sakit hati itu, one day, you will see. Saul sakit hati loh sama Daud. Ya, karena Daud terkenal, dipuja-puja oleh Laskar. Ya. Kain dan Habil, Kain sakit hati loh sama Habil. Karena persembahannya diberkati Tuhan. Ya, hati-hati jemaat. Apa beda dengan kita? Apa beda dengan kita? Saudara dan saya hari ini perlu membuka mata rohani kita lebih luas. Tuhan tahu semua hidup kita ini. Dan di depan sana itu ada rencana Tuhan buat kita. 13 tahun penjara, didikan rohani, kehidupan spiritual bagi Yusuf yang tidak mudah. Bagi kita dalam perjalanan hidup kita, ini adalah sekolah kehidupan. Air mata harus diarungi. Sukacita harus dijalani. Berkat susah harus dilakonkan, saudara. Orang-orang sekeliling kita tidak semuanya malaikat. Orang-orang di sekeliling kita tidak semuanya malaikat. Mungkin Tuhan menyediakan kalau ada 10 orang di sekeliling kita, 5 malaikat, 5 lagi setan itu. Membuat kamu marah sama Tuhan. Tuhan Yesus sendiri mempunyai 12 murid. Yang satu jual dia, jemaat sekalian. Menyimaklah khotbah hari ini dengan baik. Kalau Tuhan mau sakit hati,
Luar biasa. Bukan seperti itu kehidupan orang Kristen, jemaat sekalian. Pelan-pelan menyimak poin-poin saya hari ini. Lihat hidupmu. Lihat luka hatimu. Sudah sembuh? Sudah pulih? Atau engkau pelihara? Atau sampai hari ini makin parah? Sepertinya tak tertolong. Tanpa engkau sadari. Atau engkau tidak sadari. Ya subur bertumbuh dalam hatimu. Sungguh sangat mengenaskan kehidupan Korea seperti itu. Belajarlah dari Yusuf. Belajar dari Yusuf. Dan percayalah, Tuhan yang Maha Tahu itu, Dia tidak akan membiarkan orang yang hidupnya benar, orang yang hidupnya jujur, orang yang hidupnya setia, orang yang hidupnya tulus, orang yang hidupnya suci, tidak diberkati. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Hanya karena kita sering sekali kita ingin lebih cepat seperti apa yang kita mau. Mari kita belajar seperti yang Tuhan mau. Red line dalam hidup kita, sudah ada rencana Tuhan buat hidup kita. Kadang harus menempuh lewat air mata. Kadang harus menempuh lewat kesulitan. Kadang harus menempuh lewat orang-orang yang mendukakan hati kita. Tapi semuanya itu tidak lepas daripada pekerjaan tangan Tuhan memimpin kita masuk ke dalam rencananya yang besar. Jemaat mau mengerti firman hari ini? Mau terima? Kalau engkau bisa terima, engkau menjalani khotbah ini tidak mudah engkau pahami sesaat ini. Coba nanti setelah selesai khotbah, oret-oret, catat-catat apa yang saya katakan. Dan dengarkan khotbah ini 3 kali atau 5 kali. Pelan-pelan melihat hatimu. Pelan-pelan seperti engkau melihat cermin. Pelan-pelan mencatat 1-2 orang yang selama ini melukai hatimu. Mungkin itu suamimu itu. Mungkin itu istrimu itu. Mungkin teman bisnismu yang paling baik. Yang kamu tolong selama ini. Hari ini. Dia memfitnah kamu habis-habisan. Hati yang terluka takkan pernah sembuh jikalau engkau tidak mengambil sikap tindakan rohani yang tepat. Takkan pernah sembuh. Itu akan membawa suatu luka demi luka, bernanah, sakit, infeksi, bahkan suatu hari menjadi penyakit yang amat besar yang akan menjerumuskan engkau ke dalam kehancuran. Jemaat menyimak hari ini, khotbah hari ini. Yes. Seperti apa engkau hadapi hari ini? Sorry, khotbah hari ini pasti membuka hatimu yang kau tutup, tidak mau kasih tahu orang. Yang selama ini kau tutupi. Kau seolah ingin menutupi bagian itu. Kau tak mau disentuh orang. Hari ini saya sentuh pakai firman. Saya sentuh pakai peristiwa Yusuf. Supaya luka itu bisa berdarah, itu bisa disembuhkan. Jikalau penyakit yang sudah parah tidak dilukai, tidak dikeluarkan racunnya, kau tak pernah sembuh. Menangislah di hadapan Tuhan. Sadarlah selama ini apa yang kau lakukan dalam hidup ini. Sadarlah apa yang pikiranmu terlalu sempit untuk memahami cara kerja Tuhan. Oke? Mau? Mari kita tunduk kepala sebentar. Kita berdoa. Jemaat dirimu masing-masing. Saya tidak tahu hatimu yang terluka itu separah apa sampai hari ini. Saya juga tidak tahu berapa banyak orang dan siapa-siapa mereka yang sudah membuat hatimu terluka. Hanya engkau dan Tuhan yang tahu. Hanya engkau dan Tuhan yang tahu. Teman terbaikmu kah itu? Istrimu kah itu? Pacarmu kah itu? Teman kuliah kah itu? Pendetamu kah itu yang melukai engkau? Dosenmu kah itu? Mama mertuamu kah itu? Adik iparmu kah itu yang melukai engkau? Kokomu kah itu? Pamanmu? Atau orang-orang teman-teman karyawanmu kah itu yang melukai hatimu? Atau gereja melukai hatimu? Kau sendiri yang melihat apa yang terjadi dalam hatimu. Pelihara hatimu dengan baik.
Jaga hatimu dengan baik. Murnikan hatimu. Murnikan pikiranmu. Apa yang ada di hati, apa yang ada di pikiran, sinkronkan. Dan pakai firman Tuhan untuk menyucikan hati dan pikiran. Supaya luka batin, luka hati boleh dipulihkan oleh kebenaran. Roh Kudus bekerja di situ. Kau lihat sendiri jemaat sekalian, perhatikan hidupmu. Kau paling tahu kan apa yang terjadi kan? Kau yang paling menyimakkan khotbah hari ini. Tuhan melihat, Tuhan memperhatikan hatimu. Tuhan tahu loh apa yang terjadi padamu ini. Kau tahu loh kau terpojok. Tuhan tahu loh kau seolah tersingkirkan. Tuhan tahu loh kau dikhianati, difitnah, diejek, bahkan dipermalukan. Tuhan tahu loh posisimu seperti ini yang seharusnya tidak boleh seperti itu. Tuhan tahu. Tuhan tidak perlu kita ajar. Tuhan tidak perlu kita atur. Tuhan mampu bekerja lewat semua peristiwa ini untuk mendatangkan kebaikan bagi kamu yang Ia kasih, yang sesuai dengan rencana Tuhan. Tundukkan kepalamu, minta kekuatan daripada Tuhan, ubah cara hidup, ubah cara berpikir, pulihkan luka hatimu itu. Tuhan Yesus, lihat setiap jemaatmu yang sedang tertunduk, hati yang terluka, luka dalam Tuhan, sudah berhari-hari, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, luka yang tidak tersembuhkan, seolah luka itu menuntut balas. Tuhan, ampuni kami. Ampuni kami jika kalau kami mengatur Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Ajar kami seturut dengan firman. Kami melihat apa yang terjadi pada Yusuf. Suatu peristiwa kerohanian yang perlu kami tiru. Perlu kami pahami cara kerja Tuhan. Tuhan, letakkan tanganmu di hati jemaat. Letakkan tanganmu di pikiran jemaat ya Tuhan. Sucikan, pulihkan, murnikan Tuhan Yesus. Melihat kebesaranmu, melihat cara kerjamu ya Tuhan. Biar mereka hidup seturut dengan firman-Mu. Dan biar berkat ini mereka terima. Kasih dari Bapa dari surga turun atas jemaat. Tuhan Yesus, Tuhan yang setia, memelihara, menjaga, meneguhkan, mengingatkan, menegur kehidupan jemaat. Dan Tuhan Roh Kudus memantraikan firman, memulihkan hati yang terluka. Kuasa kasih Tuhan turun atas jemaat sampai selama-lamanya, sampai suatu hari Tuhan datang menjemput setiap jemaat dalam nama Tuhan Yesus. Amin.